Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Holik Nur Hasanuddin, Imam Zaini Abdul Goni, dan Ismi Nurbayani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mencoba memberikan tutorial mengenai menggambar grafik fungsi di GeoGebra. Untuk menggambar grafik garis, langkah pertama, buka aplikasi GeoGebra, kemudian tuliskan persamaan Y sama dengan 2x tambah 5, kemudian enter, dan Y sama dengan X tambah 6. Maka gambarnya akan seperti ini. Garis yang pertama negatif 2,5,0 dan 0,5. Untuk grafik garis yang kedua negatif 6,0 dan 0,6. Untuk perpotongannya berada di 1,6,9. Untuk menggambar grafik parabola, langkah pertama, buka aplikasi GeoGebra, kemudian tulis persamaannya Y sama dengan X tambah 6, enter, kemudian Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2x dikurangi 6. Ini gambar grafik garis dan grafik parabola. Dengan grafik garis negatif 6,0 dan 0,6. Untuk parabola 0, negatif 6, negatif 3,0 dan 1,6,0. Untuk titik potongnya negatif 4,2 dan 3,9. Untuk titik puncak negatif 1, negatif 6. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah grafik yaitu perpotongan antara garis dan parabola. Langkah pertamanya, kita masuk ke dalam aplikasinya. Itu aplikasi GeoGebra. Di sini saya mengakses aplikasi GeoGebra dari lewat HP Android. Nah, sekarang kita masukkan persamaan pertamanya, yaitu 5x ditambah 6, maka akan muncul grafik garis seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan persamaan keduanya, yaitu x kuadrat dikurang 4x ditambah 3, maka akan muncul grafik seperti ini, grafik garis dan parabola. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, kita akan menentukan titik potongnya ya. Kita klik atau tekan yang di tengah ini, kemudian kita pilih perpotongan dua objek, kemudian kita klik grafik garis dan grafik parabolanya, maka akan muncul titik potongnya, yaitu titik potong A dan B. Nah, setelah diketahui titik potongnya, kita akan beri nilai untuk titik A dan titik B. Kita klik titik A, terus pilih titik 3 ini atau pengaturannya. Saya dipilih, kita cari atur format keterangan. Nah, ini
kita pilih nama dan nilai, maka akan muncul nilainya untuk nilai A. Kemudian sama ya untuk titik B nya juga, kita pilih, klik, kemudian pilih klik titik 3, kemudian kita klik atur format keterangan, kita pilih nama dan nilai, maka akan muncul nilai B nya. Nah seperti ini, mungkin seperti ini untuk menentukan titik potong antara garis dan parabola. Selanjutnya kita akan membuatnya, yaitu grafik perpotongan antara parabola dan parabola. Maka penampilan sama seperti tadi ya, kita masuk ke dalam aplikasinya, kita GeoGebra. Setelah masuk, kita masukkan persamaan pertamanya, yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurang 3, maka akan muncul grafik seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan persamaan keduanya, yaitu min 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5, maka akan muncul grafik seperti ini, grafik parabola dan parabola. Kalau sudah, kita akan mencari titik potong di antara grafik parabola dan parabolanya. Kita pilih segi di tengahnya itu segitiga dan lingkarannya, kita pilih, terus kita pilih perpotongan dua objek, terus kita pilih, kita klik ya grafik pertama itu ini, dan terus kita klik grafik keduanya, maka akan muncul titik A dan titik B. Perpotongannya ini, titik perpotongan A dan B. Kemudian kita akan mencari nilai titik potong ya dari A dan B. Kita klik titik A, terus kita klik ya titik 3 di bawah atau pengaturannya, terus kita atur format keterangan, kemudian kita pilih nama dan nilai, maka akan muncul untuk nilai A nya seperti ini. Untuk titik B juga sama ya, kita klik titik B, kemudian ke pengaturan, kemudian kita pilih atur format keterangan, terus kita pilih nama dan nilai, maka akan muncul nilai titik B nya. Maka sudah diketahui ya perpotongan antara parabola dan parabola seperti ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahas tentang permasalahan program linear, yang soalnya seperti berikut. Nilai maksimum fxy sama dengan 3x ditambah 3y yang memenuhi pertidaksamaan 6x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 18, 4x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 16, x lebih besar atau sama dengan 0, dan y lebih besar atau sama dengan 0 adalah, yang pertama kita lakukan adalah membuka GeoGebra, terus kita memasukkan fungsi tujuan 3x plus 3y ke menu input di GeoGebra. Setelah memasukkan fungsi tujuan ke menu input, lalu selanjutnya kita memasukkan fungsi kendala dari soal ini. Masukkan fungsi kendala 6x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 18, dan kita masukkan tombol dan 4x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 16, dan x lebih besar atau sama dengan dari 0, dan y lebih besar atau sama dengan dari 0. Kita masukkan semua fungsi kendala dalam satu kali input di menu input di GeoGebra memakai simbol dan. Nah, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah hasil dari kita tadi memasukkan fungsi kendala ke dalam menu input di GeoGebra. Lalu
Selanjutnya kita masukkan garis-garis agar kita dapat menentukan titik-titik ekstrim di perpotongan garis yang kita inginkan. Kita masukkan garis. Nah, setelah kita memasukkan garis-garis pembatas ke menu input di GeoGebra, selanjutnya kita pergi ke menu, pilih intersect agar kita dapat menentukan titik di perpotongan dua garis yang kita inginkan. Ada titik A, titik B, dan ada juga titik C. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan value atau nilai dari titik-titik tersebut. Caranya klik kanan lalu pilih object properties, lalu klik nama dan value. Yang titik B juga sama, name dan value. Titik C juga sama, name dan value. Jadi kita dapat melihat nilai atau value dari titik-titik yang berkaitan. Ada titik A 2,2, titik B 0,4, dan titik C 3,0. Lalu kita akan masukkan nilai titik-titik tersebut ke fungsi tujuan, di mana bisa kita input otomatis di menu spreadsheet. Kita tulis di A titik, di B ada nilai. Lalu kita masukkan titik-titik A, B, dan C. Masukkan titik A lalu tekan enter, maka akan secara otomatis nilai atau value dari titik tersebut akan muncul. Titik A itu 2,2, lalu titik B 0,4, dan titik C 3,0. Lalu kita masukkan nilai-nilai value dari titik tersebut ke fungsi tujuan. Kita dapat menulis A buka kurung A akan hasilnya 12, lalu A buka kurung B hasilnya 12, dan A buka kurung C hasilnya 9. Lalu apabila ada yang bertanya mengapa kita memasukkan A, karena di kiri kita bisa lihat fungsi tujuannya adalah A, X, Y. Jadi apabila kita memasukkan nilai atau value dari titik-titik ABC ke fungsi A, X, Y, maka hasilnya akan sama dengan kita memasukkan nilai atau value ke rumus AXY 3X ditambah 3Y. Lalu kita mendapatkan nilai maksimumnya yaitu 12. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas tentang persoalan fungsi trigonometri, di mana soalnya adalah gambarlah grafik dari fungsi Y sama dengan cos setengah X derajat ditambah 30 derajat. Hal yang pertama kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan fungsi trigonometri adalah kita memunculkan garis kotak-kotak. Caranya klik kanan lalu pilih grid, lalu akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah bentuk X menjadi bentuk derajat. Caranya klik kanan lalu pilih grafik, lalu kita tunggu sebentar. Lalu di basic kita bisa memasukkan X minimalnya bisa 100 misalnya, X maksimalnya bisa juga 100 misalnya, lalu Y minimal misalnya bisa 5 dan Y maksimal misalnya bisa 5. Nah, lalu kita bisa ubah perbandingan X aksis berbanding Y aksis menjadi 30 berbanding 1. Lalu kita pergi ke X aksis, lalu kita centang distance, lalu kita
ubah 10 menjadi 30. Lalu masukkan labelnya X dan unitnya derajat. Lalu kita pergi ke Y aksis, centang distance, lalu pilih 1. Lalu kita masukkan labelnya Y. Lalu kita enter dan inilah hasilnya. Jadi pada ini kita sudah mengubah bentuk X tadi yang awalnya satuan sekarang menjadi derajat. Lalu selanjutnya kita bisa masukkan fungsinya yang terdapat dari soalnya, yaitu kita bisa masukkan di input, kita masukkan Y sama dengan cos buka kurung setengah X. Kita bisa menulis derajatnya di sini. Derajat X derajat ditambah 30 derajat. Lalu kita enter dan hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memunculkan titik-titik perpotongan antara fungsi trigonometri yang ini dengan sumbu X dan sumbu Y. Caranya yang pertama, kita pergi ke sini, lalu pilih intersect, lalu kita pilih garis mana yang akan kita tentukan titik potongnya. Misal yang pertama kita menentukan, pertama ada fungsinya dengan sumbu X, lalu ada muncul titik A. Misal juga bisa kita geser, lalu kita pilih lagi intersect, lalu kita pilih intersect, kita pilih fungsinya dan juga klik titik X nya, maka akan muncul titik B. Nah selanjutnya kita pilih lagi intersect, lalu kita klik fungsinya dan klik lagi dan akan muncul titik C. Lalu selanjutnya kita akan menentukan titik ekstrim fungsi trigonometrinya. Kita bisa pergi ke sini lalu pilih ekstrimum, lalu kita klik fungsi trigonometrinya dan hasilnya seperti ini. Dan inilah titik ekstrimnya, dimana ada titik D dan titik E. Lalu kita akan memunculkan nilai atau value dari titik-titik A, B, C dan seterusnya. Caranya kita bisa klik kanan di sembarang titik, misal di titik D. Kita klik kanan, lalu pilih Object Properties. Lalu kita pilih Show Label, Name, and Value. Lalu kita kembalikan dan sudah. Lalu bagaimana cara memunculkan nilai-nilai titik-titik yang lain? Kita bisa klik lagi, misal di titik A kita klik kanan lalu pilih Object Properties, lalu kita pilih lagi Name and Value. Lalu supaya cepat bagaimana caranya? Kita bisa di titik B, misal Name and Value, lalu di titik C pilih Name and Value. Di titik D sudah tadi, lalu di titik E kita pilih Name and Value. Nah hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa menggeser nilai-nilai titik tersebut supaya indah dilihat. Ini titik A 120,0, ini juga titik C 300,-1, dan ini ada titik B 480,0. Nah lalu selanjutnya kita akan memunculkan
fungsi nilai dari fungsi trigonometri ini. Caranya kita bisa klik kanan di fungsi trigonometrinya, pilih object properties, lalu kita pilih name and value, dan hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa geser-geser nilainya. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti inilah hasil jika kita menggunakan GeoGebra untuk menentukan persoalan fungsi trigonometri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.